Halo guys, bersama gue di channel Ulil Mekun. Hari ini gue akan anime lagi menjadi anime gue di musim Winter 2025 adalah Ama Gami-san. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin nonton reaction gue yang pasti full, terus enak ditonton, yang pasti ada suaranya, yang pasti langsung aja klik link reaction gue di deskripsi, oke? Ya, jadi sudah masuk Winter 25 gitu kan. Ya walaupun emang belum ganti tahun, tapi gue sudah mengklaim bahwa ini sudah masuk Winter 25 gitu kan. Jadi ya kita lihat nanti untuk episode 14-nya ini bakal seperti apa. Tapi yang jelas untuk Ama Gami sendiri ya kan, untuk episode 14 atau episode barunya nanti bakal di break dulu dan akan ditayangkan lagi gitu kan di tanggal 12 Januari 2025. Ya, jadi 12 atau 14 gitu, gue lupa. Pokoknya hari Selasa lah gitu kan, 12 atau 14 gitu kan. Gue nggak ngeliat kalender sih, pokoknya antara 12 14 gitu kan. Yang dimana mereka akan jeda 2 minggu gitu untuk masuk ke core 2-nya gitu. Dan ya, untuk menutup core 1 ini, gue bisa bilang ini memang sempurna sekali ya. Jadi akhirnya si Uryu tahu, atau bisa bilang Uryu sudah tahu dan sudah merasakan dan sudah mengubah takdirnya Doi gitu kan. Kalau Reiko ini emang Yae gitu. Jadi selama ini yang ditemui Uryu ketika masih kecil tuh emang Yae. Jadi makanya di sini Reiko yang dulu memang ingin bebas. Reiko yang dulu tuh ingin tidak dikekang gitu kan sama orang tuanya. Makanya ketika akhirnya orang tuanya ngebuang si Yae, akhirnya ya ini ditemukan sama dari pihak Ama Gami, lebih tepatnya sama ibunya ya kan, yang dimana diangkat jadi anak angkat dan akhirnya menjadi kakak dari si Asahi sama si Yuna gitu. Jadi ya benar-benar happy ending lah gitu kan untuk menutup core 1 ini. Cuman ini sih sebelum gue masuk ke bagian 2-nya, maksudnya sebelum masuk ke bagian Uryunya sendiri ke Yae, jadi gini, gue sebenarnya ingin bertanya ke teman-teman gitu kan, apakah sebenarnya ini emang cuman Yae saja gitu kan yang menjadi anak angkat dari Ama Gami, atau mungkin Yuna dan Asahi juga? Nah itu kan belum diceritain kan. Kalau memang ternyata Asahi sama si Yuna juga adalah anak angkat, atau lebih tepatnya bukan anak dari orang tuanya dia gitu kan, ini menarik gitu loh. Jadi emang ternyata tiga-tiganya itu emang bukan anak kandungnya ibunya gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak apa yang terjadi pada Yae itu berlaku juga ke Asahi sama Yuna ketika masih kecil. Tapi kalau misalkan memang ternyata Yuna dan Asahi itu memang adik kakak ya kan, atau bisa bilang emang mereka ini adalah anak kandung dari ibunya, berarti emang cuma Yae aja gitu kan yang memang anak angkatnya dari ibunya gitu, seperti itu. Makanya gue pengen tahu nih bagaimana, apakah nanti bakal ceritain, misalkan nih lu tahu nih jawabannya nih, lu jangan bilang bang iya bang Asahi sama Yuna nih emang bukan anak kandung juga, dia anak angkat juga gitu kan, atau mungkin diasuh juga gitu. Jangan bilang gitu, lu bilang aja nanti juga ceritain bang gitu. Kalau misalkan nanti mau ceritain ya nggak apa-apa, berarti ntar akhirnya kan tahu sendiri gitu kan. Tapi kalau misalkan emang enggak ya ngomong aja gitu kan. Jadi gue jangan terlalu gamblang banget spoilernya gitu. Tapi emang gue pengen butuh penjelasan juga dari kalian gitu kan, kalau memang apakah Yuna dan Yae ini emang ada Yuna dan Asahi ini juga anak pungut juga atau bukan gitu. Dan untuk perasaan Yae udah semakin kenceng ya kan ke Uryu, dan emang sudah mantap gitu kan untuk nikahin Doi dan ingin jadi warisin kuil. Dan kalau untuk Asahi sendiri sih emang udah ininya udah warning lah ya, udah emang kerasa bahwa kakak Yae ini emang ancaman. Tapi Yuna belum ngerasa itu. Jadi ya paling ya untuk apa ya, untuk menguatkan perasaannya si Asahi ini emang butuh core 2 gitu kan. Nah, makanya kan ini mungkin core 2 ini adalah jatahnya dia gitu kan, jatahnya Asahi gitu kan, untuk menguatkan perasaannya ke Uryu. Nah tapi kalau Yuna gue nggak tahu sih, jadi makanya gue pengen tahu apakah nanti dibagi 2 sama Asahi atau mungkin full Asahi aja seperti itu. Karena menurut gue ya emang di sini Yae deserve it. Menurut gue gini, kenapa akhirnya gue pilih Yae? Karena emang di masa kecilnya emang udah dipengaruhi, atau bisa bilang udah Uryu yang mengubah takdirnya gitu kan. Jadi menurut gue rasa emang deserve it untuk Yae.
Tapi kalau misalnya emang tiga-tiganya nikah ya nggak apa-apa. Jadi emang ending yang terbaik emang tiga-tiganya dinikahin kayak gitu. Kan si kakeknya juga tidak melarang kan. Kalau misalkan emang eh, akhirnya Uryu menikahi tiga-tiganya gitu kan, walaupun emang secara tersurat emang si kakeknya bilang kalau ya Uryu tuh eh, apa bukan harus ya, sebenarnya lebih tepatnya silahkan dipilih lah gitu kan, di antara mereka siapa yang mau kamu kan jadi istrinya Uryu kayak gitu kan. Jadi nggak sampai harus ngomong harus gitu kan, jadi artinya tidak harus memilih tapi boleh untuk pilih semua gitu kan. Jadi kayak sebenarnya tuh pesan tersiratnya ke sana sih gitu. Dan yaudah kita lihat nanti seperti apa untuk core 2 nya. Dan mungkin kalau kita ulik kalau gue ulik dikit, kayaknya untuk core 1 ini emang kayak introduce yang bagus lah gitu kan. Uryu yang awalnya acuh, Uryu yang awalnya nggak suka dengan aktivitas kuil, dan akhirnya dia percaya bahwa dewa itu ada, dan supernatural udah mulai diliatin walaupun emang masih tipis banget gitu kan. Dan dejavu ya kan, mimpi yang pernah terjadi ya kan, itu semua benar-benar di spill. Kayak lebih ke tersirat sih sebenarnya sih, kayak nunjukin kalau ternyata tuh dewa ada tapi dengan cara tersirat gitu kan, dari mimpi, dejavu ya kan, terus dari hal-hal yang pernah terjadi. Pokoknya itu benar-benar tersirat banget sih, dan akhirnya ya Uri percaya dengan itu. Jadi kayak dewa itu seolah-olah kayak mengurus ikut campur urusannya Uryu, atau dia bilang mengubah bisa dibilang ya ikut andil dalam mimpi ya kan yang ada di pikirannya Uryu seperti itu. Ini udah kita lihat untuk core 2 nya bakal menyala apa enggak sih. Nanti kalau untuk nilai nanti bakal gue barengin sama Blue Box. Kalau Orb itu kan emang gue kan baru 7 ya, gue emang sengaja untuk berhenti dulu ya, jadi nggak gue lanjut. Paling yang gue nonton nanti cuman Blue Box sama paling gue nilai cuma Blue Box sama Gami aja nanti untuk di community untuk core 1-nya. Karena itu emang wajib ya gue bakal nilai, emang karena mereka 3 anime itu kan termasuk termasuk Orb sama Rurouni Kenshin, sama 4 Rurouni Kenshin kan itu kan mereka ganti tahun. Jadi makanya gue harus nilai gitu. Untuk anime untuk core 1-nya itu, jadi sementara aja lah gitu kan, nanti nilai seperti apa. Dan yang pasti jangan lupa subscribe dan isi komentar kira-kira anime Winter apa yang kalian ingin untuk bahas. Jadi untuk video-video seperti Land of Winter, opening 2024, ending 2024, pokoknya sabar aja gitu kan. Nanti bakal gue buat kok. Emang akhir-akhir ini gue balik lagi ke sesuatu yang sibuk gitu kan. Tapi nanti insya Allah sih gue tetap usahain pokoknya seaktif mungkin untuk Januari, biar tidak ketinggalan yang lain lah gitu kan. Jadi emang harus gue kejar gitu kan. Jadi mungkin idealnya mungkin setelah nanti gue udah bikin raport anime winter bikin raport anime 2024, baru nanti gue mulai start anime winter gitu. Jadi gue nggak mau buru-buru, biarin aja kalau misalkan ada yang nonton duluan atau mungkin ada yang sudah notice duluan, nggak apa-apa, gue persilahkan gitu kan. Tapi gue nggak mau buru-buru gitu kan. Jadi gue harus selesaikan dulu semua urusannya anime winter anime 2020 raport 2024, terus juga opening, ending, terus line up anime winter 2025 itu semua harus gue upload dulu. Nanti kalau udah baru nanti gue fokus ke winter 25 seperti itu. Dan itu dari gue. Dan satu lagi di Reason gue selanjutnya, dan bye.